Bapak Ibu terkasih, selamat pagi dan puji Tuhan kita menerima hari yang baru pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam, dan kami boleh bangun kembali pada pagi ini. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami, perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan menopang kami, menuntun kami lewat firman Tuhan. Maka kami sambut firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat Kompas TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-35, dikatakan begini. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu terkasih, sahabat Kompas TV, pada momen tertentu Yesus menyisihkan waktunya dan mengajak 3 orang dari antara muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk menuju ke tempat yang sunyi, yaitu ke sebuah gunung. Di situ Yesus hendak berdoa kepada Tuhan, dan ketika Yesus berdoa di atas gunung itu, Yesus mengalami kemuliaan. Itu yang sering kita dengar dengan transfigurasi. Pada saat Yesus berdoa, ia berbincang-bincang dengan Musa dan Elia, 2 tokoh besar dalam kehidupan agama bangsa Israel. Dalam percakapan itu, tampaklah wajah Yesus berubah. Pakaiannya putih berkilau-kilau. Ciri-ciri seperti ini menandakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa yang lahir di dunia ini, tetapi manusia yang penuh kemuliaan dan keagungan. Kemuliaan dan keagungan Yesus menjadi sempurna ketika ada suara dari awan, ketika ada suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Suara ini sesungguhnya hendak menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dari sorga. Yesus tidak hanya sejajar dengan Musa atau sejajar dengan Elia, tapi Yesus bahkan melampaui mereka dalam menggenapi karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Ketiga tokoh ini sebenarnya adalah tokoh besar. Ada Musa, ada Elia, dan ada Yesus. Namun Yesus lebih besar dari semua mereka itu karena dia datang dari surga untuk menjadi juru selamat dunia. Musa bukan juru selamat. Nabi Elia bukan juru selamat. Sekalipun mereka adalah tokoh besar dalam hidup keagamaan orang Israel. Dan yang dipilih Allah menjadi juru selamat adalah Yesus. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Karena hanya Yesus yang ditetapkan menjadi juru selamat, menjadi Tuhan atas segala Tuhan. Maka tiada pilihan lain bagi kita agar mendengar Yesus. Dengarkanlah dia, begitu perintah suara dari surga. Mendengarkan Yesus tentunya lebih dari mendengarkan yang lain-lain. Sebagaimana Petrus dan Yohanes dan Yakobus akan turun dari gunung untuk kembali kepada kehidupan sehari-hari, maka menjadi penting bagi mereka agar mendengar suara Yesus. Suara Yesus adalah suara surgawi, suara yang menuntun, yang menguatkan, suara yang menghiburkan.
Dan seruan inilah yang juga sampai kepada kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita. Sahabat GHPS TV yang terkasih, tentu kita akan melanjutkan pekerjaan kita, kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana kita menjalani dan menghadapi kehidupan sepanjang hari ini? Maka jawabnya adalah tergantung apa dan siapa yang kita dengar. Bukan hendak mengatakan agar kita tutup telinga, tutup mata terhadap yang terjadi di sekeliling kita. Justru dalam menyikapi hal-hal itulah kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Bahwa perlu kita membuka telinga, hati dan pikiran kita untuk mendengar Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita senantiasa diajak untuk mengawali hari dengan lebih dahulu mendengarkan suara Tuhan Yesus. Tentu ajakan mendengar Yesus tidak bisa dilakukan dengan asal dengar saja. Siapapun yang asal dengar tidak akan bisa memahami ajaran Yesus dengan baik. Asal dengar selalu berakibat cepat melupakannya. Agar tidak cepat melupakan, jangan asal dengar perkataan Yesus. Apa yang kita dengar tentang Yesus, tentang firman Yesus, kita mestinya merenungkannya dalam hati kita. Demikianlah pada pagi hari ini, kita memulai kegiatan dan perjalanan kita, pekerjaan kita, langkah kita mendengarkan suara Yesus. Rasakanlah perbedaan yang kita alami ketika kita lebih dahulu mendengar suara Yesus, bandingkan bila kita tidak mendengar suara Tuhan Yesus. Bagi yang tidak biasa mendengar suara Tuhan Yesus, akan mengatakan semuanya sama saja, semua biasa-biasa saja. Tetapi bagi kita yang sudah membiasakan diri lebih dahulu mendengar suara Tuhan Yesus, akan mengalami suasana hati, pikiran, perasaan yang tenang, yang dikuatkan, yang ditopang oleh Tuhan Yesus. Itulah pentingnya bagi kita selalu membiasakan diri untuk melakukan doa pagi, renungan pagi, ibadah pagi. Itu cara kita untuk mendengar suara Tuhan Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menjalani kehidupan kita hari ini. Yesus bersama-sama dengan kita. Suara Yesus akan terus menguatkan kita, menopang kita, menuntun kita. Seperti firman ini berkata, dengarkanlah Dia, dengarkanlah Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami akan memulai kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang boleh menguatkan menopang kami. Bahwa sesungguhnya Yesus selalu hadir bersama dengan kami, ketika kami dengan rendah hati mengawali kehidupan kami, dengan lebih dahulu mendengarkan suara Yesus, suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan menopang kami, akan menuntun kami berjalan, melangkah, bekerja sepanjang hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan meneruskan kehidupan kami. Kami mau dan kami mohon Yesus senantiasa menopang kami, menuntun kami semuanya. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Amin. Jana
GKPS TV.